Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taruna SRGH. Saat ini saya akan menjelaskan dan membuat pestisida alami atau organik kepada teman-teman semua untuk mengatasi hama-hama seperti ulat, kepik, tungau, pungi pada tanaman sayur-sayuran seperti cabai, selada, terong, dan juga seperti tanaman buah, timun, semangka, dan lain-lain. Untuk itu, marilah sama-sama kita lihat dan kita buat bagaimana cara membuat pestisida alami, di mana pentingnya penggunaan pestisida alami ini adalah untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia kepada produk-produk pangan pertanian, karena produk-produk pertanian itu akan dikonsumsi manusia, yang dimana jika kita terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia, pasti dampaknya akan kepada terganggunya kesehatan kita. Untuk itu, langsung saja sama-sama kita buat bagaimana caranya membuat pestisida alami tanpa bahan kimia sama-sama. Baik teman-teman, jadi untuk membuat pestisida alami ini, bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah tembakau seperti ini, kemudian ada bawang putih, dan ada deterjen cair. Langkah-langkah pertama yang harus kita siapkan adalah tembakau sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, kemudian di serak-serakan seperti ini. Setelah tembakau diletakkan di dalam wadah seperti ini, jadi berat tembakaunya ini kira-kira sebanyak 100 gram, kemudian dicampurkan dengan air hangat sebanyak 1 liter air hangat. Setelah ini sebaiknya kita ratakan kembali menggunakan tangan, bisa karena airnya sudah hangat, atau alat bantu lainnya seperti sendok. Setelah tembakau sudah dicampurkan dengan air, tembakau ini direndam selama kurang lebih 12 sampai 24 jam agar sari-sari dari tembakau bisa terlarut dalam air. Jadi fungsinya tembakau ini adalah, tembakau ini teman-teman mengandung bahan aktif yang dapat mengendalikan hama pada tanaman sayur-sayuran dan sebagainya, karena di dalam tembakau ini terdapat senyawa nikotin dan senyawa-senyawa turunannya seperti alkaloid nikotin, nikotin sulfat, dan senyawa-senyawa nikotin lainnya. Jadi senyawa nikotin ini teman-teman dapat bekerja sebagai racun kontak, racun perut, dan pumiga bagi hama-hama yang ada. Contohnya, senyawa nikotin dapat berperan sebagai racun kontak bagi serangga seperti ulat pengerek daun, aphids, thrips, dan fungi jenis jamur-jamuran. Jadi teman-teman, nanti setelah 12 jam
akan saya tunjukkan lagi bagaimana kondisi tembakau yang kita rendam dengan air hangat ini. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi ini tembakau yang kita rendam kemarin. Jadi ini tembakaunya sudah saya rendam selama 24 jam kurang lebih. Setelah tembakau ini direndam, maka akan kita saring untuk memisahkan antara tembakau dengan airnya, yang airnya mengandung senyawa nikotin. Kita saring. Oke teman-teman, setelah air tembakau ini sudah kita saring ke wadah satunya, kita siapkan parutan bawang putih sebanyak 5 siung. Jadi bawang putih ini berfungsi untuk, di dalam bawang putih memiliki kandungan yaitu tanin, minyak atsiri, dialil sulfida, aliin, alisin, dan enzim alinase. Jadi di dalam bawang putih ini juga tergandung zat belerang atau kita sebut sulfur dan juga amonia, yang mana menyebabkan bawang putih ini mengeluarkan bau menyengat yang tidak disukai oleh hama-hama pada tanaman. Oke teman-teman, jadi ini 5 siung dihaluskan, dicampur ke air tembakau. Setelah itu kita aduk rata agar oke teman-teman, selanjutnya untuk merekatkan bahan-bahan campuran pestisida tadi, antara lain adalah air tembakau dan parutan bawang putih, kita gunakan deterjen cair kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Gunanya ini apa teman-teman? Deterjen cair ini berguna untuk sebagai perekat antara bahan-bahan yang dicampurkan di dalam pestisida buatan nabati ini. Jadi agar senyawa-senyawa dalam tembakau dan kandungan-kandungan seperti minyak atsiri dan lain-lainnya pada bawang putih tercampur. Setelah itu teman-teman, akan kita saring kembali supaya hasil yang didapatkan benar-benar berupa cairan air tanpa ada partikel-partikel di dalamnya. Teman-teman, saya saring kembali. Oke teman-teman, oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk memudahkan penggunaan nantinya, kita masukkan ke dalam wadah botol. Jadi nanti kita bisa pakai berulang-ulang kapan kita butuhkan.
Cukup teman-teman. Jadi seperti ini cara membuat pupuk nabati dari tembakau dan bawang putih. Selanjutnya akan saya berikan campuran untuk pengaplikasiannya kepada tanaman sayur-sayuran. Jadi teman-teman, untuk pencampuran pestisida nabati ini, untuk pencegahan kombinasinya 100 ml pestisida nabati dicampur dengan 800 ml air. Untuk pengendalian serangan ringan, kombinasinya 150 ml pestisida nabati ditambah 800 ml air. Untuk pengendalian serangan berat, kombinasinya 200 ml ditambah 800 ml air. Jadi karena ini kita teman-teman untuk pengendalian serangan ringan, kombinasinya itu adalah 150 ml. 100, nampak ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat teman-teman baru berapa. Oke teman-teman, ditambah 800 liter air. Berarti ini penuhnya di angka 950 ml air teman-teman. Meluber dia teman-teman. Oke teman-teman, setelah pestisida nabati sudah siap untuk kita pakai, tadi karena ini pencegahan hama ringan, kita kombinasikan 150 ml air pestisida nabati dengan 800 ml air campurannya teman-teman. Langsung saja teman-teman, mari kita aplikasikan ke tanaman timun saya. Kebetulan timun saya itu ada kepiknya. Ini teman-teman, jadi ini tanaman timun saya, ini ada yang kurang bagus kerdil dia, karena di baliknya itu banyak sekali ini kepik-kepik ini ya, kutu-kutunya. Ini harus kita semprot teman-teman. Cara menyemprotnya sama saja teman-teman. Seperti ini, kita buat nozzle yang mengembang. Jadi kita semprot seluruh bagian tanaman secara merata. Jadi penggunaan pestisida alami ini tidak mengganggu ekosistem lingkungan teman-teman. Kita sampai basah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian bagaimana tadi caranya membuat pestisida nabati dari tembakau dan bawang putih, dan saya juga sudah aplikasikan ke tanaman timun saya. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Tetap ikuti channel-channel pertanian saya berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.